Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah ulas ya betapa pengasupan protein itu bisa menyetop autofagi. Padahal autofagi yang panjang dan kencang itu esensial untuk awet sehat, awet muda, panjang umur. Atau mungkin lebih lengkapnya izin kita ulang ya. Apa yang bisa jadi penyetop autofagi? Ini pakai sedikit perumpamaan. Ibaratnya ya, autofagi itu jalan lurus ke depan gitu. Awalannya autofagi namanya AMPK pathway. Autofagi hanya bisa jalan kenceng, bablas, kalau tubuh kita dalam fase AMPK pathway itu. Nah, kalau AMPK pathway terhenti, ya udah autofagi pun selesai, nggak bisa ngebut lagi. Dan AMPK pathway ini bisa kehambat atau terpatahkan sama banyak hal. Pertamanya ya sekedar macet aja lah gitu, mandek, nggak jalan. Ibarat mobil mogok gitu. Sebabnya bisa macam-macam, tapi jelas banget kalau dia mandek, mogok, dia nggak maju ke depan. Jadi ini dua hal yang nggak bisa jalan sama-sama. Kata sejumlah pakar sih untuk mandek atau mogok total itu jarang banget, tapi ya bisa dibilang super slow gitu deh. Pematah kedua itu hormon-hormon stres, adrenalin, kortisol kayak gitu. Nah, pathway saat stres dan AMPK pathway itu tidak bisa bersamaan juga. Ibaratnya kalau AMPK pathway tadi kenceng lurus arah maju, pathway stres ini arah mundur. Kalau maju berarti nggak mundur, mundur berarti nggak maju, gitu kan ya, nggak bisa bersamaan. Dan kita beneran calon ambyar kalau stresnya ini terus-terusan atau yang dibilang chronic stress atau chronic depression atau ya serangkaiannya itu deh. Ini panjang lagi ceritanya. Pematah berikutnya lagi, IGF-1 atau insulin pathway, yaitu terjadi manakala di aliran darah kita kelimpahan asupan glukosa aja terus, atau bisa juga karena dasarnya metabolisme kita kepelintir kena resistensi insulin yang kronis. Ini juga nggak bisa bersamaan dengan AMPK pathway, karena ya tadi itu, ibaratnya AMPK pathway ini arah lurus, IGF-1 insulin pathway arah belok kiri. Belok kiri dan lurus nggak bisa barengan. Patah keempat, patah atau keberapa nih tadi ya, itu muncul mTOR pathway, yaitu kalau tubuh kita masih perlu untuk mengelola protein. Ini ibaratnya arah belok kanan. Arah kanan dan lurus ini juga nggak bisa berbarengan. Soal gimana membalansnya antara autofagi dan mTOR pathway atau asupan protein mantap, kemarin kita udah ulas pakai satu contoh model fasting, tapi gambaran dari adanya 4 tarikan ini insya Allah bisa bikin kita semakin mafhum bahwa dapetin autofagi yang kenceng optimal itu tidaklah mudah. Suratannya, kehidupan dah kayak gitu ya. Pada ujungnya kita akan menjadi tua, menjadi usur, dan semakin kita gagal ngecengin autofagi, maka semakin penuaan dan keusuran kita itu terakselerasi. Nah, soal pentingnya autofagi, rasanya yang rutin mantau kanal ini dan yang mantau sharing-sharingnya para pakar terkait autofagi udah pada tahu lah ya. Nggak usah kita ulang-ulang lagi. Di sini ada yang unik loh. Sementara kalau AMPK pathway itu nggak bisa barengan sama yang tadi itu, kalau yang lain itu rada-rada bisa sih. mTOR pathway gitu ya, dengan insulin pathway, itu masih bisa saling tektok, gantian relatif berbarengan. Kayak kalau orang jalan di pegunungan, habis belok kiri terus kanan, kanan kiri, kanan kiri. Tapi kalau sama AMPK pathway yang lempeng lurus, itu beda alam. Ibaratnya kayak highway jalan tol, kalau dibarengi banyak belokan kiri kanan, fungsi bebas hambatannya jadi kendor. Cuma ya kalau kita lihat lagi, yang tadi dalam kaitannya dengan makanan keseharian, yang IGF-1 insulin pathway itu terpicunya bersama gula karbo, sedangkan yang mTOR itu dengan protein. Nah, bermakanan utama kita atau makronutrien kita itu kan ada 3, gula karbo, protein, dan lemak. Ternyata ya, yang paling friendly, paling nyeklik sama autofagi itu lemak. Dan itu satu-satunya makronutrien yang enggak menyetop atau enggak mematahkan autofagi. Jadi, kalau mau prolong autofagi atau extended autofagi, temanilah dia dengan asupan lemak. Kalau ditemani gula karbo, dia bakalan terpatahkan karena terus muncul IGF-1 insulin pathway tadi. Kalau ditemani protein, dia juga terpatahkan karena muncul mTOR pathway. Di sisi lain, kalau nggak ditemenin sama asupan makronutrien, jadi dia lobat, kurang energi. Dan ujungnya malah stres meninggi, jadi terpatahkan juga sama stres pathway tadi atau mandek. Tapi ya, di alam ini ada apa enggak sih lemak yang murni, yang nggak kecampur sama protein dan gula karbo? Nah, terlalu banyak ya, tapi ada. Walaupun tentu aja ini namanya murni, bukan murni 100% gitu, cuma mendekati aja. Bisa minyak ikan, minyak omega 3 itu, MCT oil, minyak zaitun, VCO yang bagus,
minyak nabati lain juga bisa, atau mungkin gajih atau lemak kambing sapi gitu yang mendekati murni. Kayak gitu-gitu tuh. Kaldu lemak itu mungkin juga bisa, walaupun bisa dikit-dikit ada proteinnya. Cuma ya, ini jangan nekat untuk jangka panjang. Kalau jangka panjang mah asupannya cuma makronutrien lemak murni tok, itu secara kesehatannya gimana kan belum pernah ada yang teliti secara komprehensif. Tapi kalau misalnya sekedar 72 jam, 3 hari ayam mulpit, atau 48 jam gitu, habis itu dietnya balance dan lengkap lagi, mestinya aman-aman aja sih. Itu terus dapat super healing, yang stem cell-nya kenceng, gratis pula. Waduh, alhamdulillah nih kalau bisa gitu. Intinya di sini ya itu deh. Silakan untuk direnungkan. Kalau mau dapat prolong atau extended autophagy, pikirkanlah soal lemak yang murni. Teorinya seperti itu. Tapi ini saya jadi penasaran pengen nyoba praktek nih. Ntar deh. Kalau ada kesempatan, insya Allah akan di-sharing experience-nya. Dan buat para su dan atau praktisi yang nonton, kalau udah pernah atau sering praktekin, boleh juga tuh kalau berkenan untuk sharing di kolom komentar. Terkait ini, dulu kita pernah ya membahas soal fat fasting. Yang belum nonton, silahkan aja cek ke situ. Oke deh, terima kasih.